pada suatu angkutan bangunan itu, pelaksanaan bangunan masjid maksud saya, itu pada suatu hari ada orang Tanjung yang jualan nasi. Nah, karena mau memulai jualan nasi, sehabis nyaring kelapa itu ayaan kalau dulu itu digedok-gedokkan pada bambu dekat warungnya, suaranya tok 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 itu. Pak Mano, bisa dijelaskan untuk sejarah Lentok Tanjung sendiri di Desa Tanjung Karang ini, Pak? Ini awal mulanya seperti apa sih, Pak? Ya, terima kasih. Saya mau coba jelaskan, tapi bila ada yang tidak tepat, mohon bisa dimaklumi karena saya sebagai penerus, jadi bukan sebagai pembuka sejarah. Jadi kalau menurut cerita dari mbah-mbah atau pendahulu kita atau nenek moyang dulu, itu di Jawa ini kan ada penyebaran agama Islam dari lewat Wali Songo atau Wali 9, diantaranya sampai di Kudus itu ada Sunan Muria, Sunan Kudus. Nah, untuk Sunan Kudus itu ada beberapa muridnya yang untuk penyebaran di daerah seluruh Kudus, diantaranya di Tanjung Karang itu akan membangun sebuah masjid, ya tentunya butuh bahan-bahan bangunan. Di situ untuk proses bangunan itu pada malam hari, tidak seperti sekarang diangkut dengan kendaraan mobil atau yang lainnya di malam hari. Nah, pada suatu angkutan bangunan itu, pelaksanaan bangunan masjid maksud saya, itu pada suatu hari ada orang Tanjung yang jualan nasi. Nah, karena mau memulai jualan nasi, sehabis nyaring kelapa itu ayaan kalau dulu itu digedok-gedokkan pada bambu dekat warungnya, suaranya tok 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 itu. Nah, itu masih terdengar oleh para wali dan pengikutnya yang sedang melaksanakan pembangunan masjid atau mengangkuti material tadi. Nah, dengan demikian mereka bergegas karena dianggap sudah pagi. Ternyata belum pagi, akhirnya pada pulang menghadap ke Sunan Kudus. Pada suatu itu ada suatu wali yang tidak disebutkan namanya, berkata, dulu besok kalau ada ramai zaman atau dari zaman orang Tanjung jangan sampai jualan nasi, ya, orang Tanjung kan besok ada ramai zaman orang Tanjung ojo ngasih dodolan sego itu adalah nasi. Makanya sampai sekarang kalau orang Tanjung itu jualan nasi itu tidak akan kaya atau tidak akan laris, ya sukses lah. Tapi sekarang diganti oleh lentok. Ya, lentok itu adalah nasi yang dimasak di dalam daun pisang, ya seperti bubur tapi besar-besar lentoknya. Apakah lentok itu ada anjuran dari wali yang tidak mau disebutkan namanya tadi, Pak? Tidak ada, itu adalah inisiatif dari orang Tanjung. Kalau dulu kan dulu yang kenapa dinamakan lentok Tanjung? Karena yang jualan lentok itu dulu tuh khusus orang Tanjung, hanya orang Tanjung. Kalau orang lainnya itu tidak ada. Kalau desa lain adalah lontong tahu oseng, lontong gimbal, tahu gimbal itu di luar Tanjung. Tapi kalau orang Tanjung jualannya adalah lontong sayur, terdiri dari 3, ada gori atau tewel, kemudian tahu. Ya, kalau sekarang kan ditambah ada telur, puyuh, ada yang tempe, juga ada tahu, tempe sama gori. Dulu seperti itu udangnya. Terus sampai sekarang untuk petilasan tadi yang untuk pembangunan masjid itu sampai sekarang dari desa diuri-uri, ya, atau diabadikan seperti makam Mbah Sukesi atau Mbah Kula.
Kenapa dinamakan bakula? Dulu itu kalau dalam bangunan masjid itu sudah ada kulahnya, sudah ada sumur, sudah ada sedikit bangunannya, makanya kalau orang Tanjung lebih memudahkan untuk nyebut itu tempatnya bakula. Nah sampai sekarang sudah direnovasi bagus, dan bahkan tiap tahunnya itu kami adakan kirap. Nah, kirap itu dimulai dari makam Mbak Sugesti atau Mbak Kula tadi. Sebelum kirap kita memberikan doa kepada Allah SWT agar supaya Mbak Sugesti juga diberi mudah susahnya, dan masyarakat di Tenggara diberikan kesehatan, rezeki yang banyak, masyarakatnya tentram dan tidak ada halangan suatu apapun, dijauhkan dari bala dan bencana. Kemudian dari situ mulai start kita menuju ke Pasar Lentong. Jadi tiap tahunnya ya rame mas itu, rame untuk start memulai kirap sampai finishnya di Pasar Lentong. Tapi awal mula pertama kali Pak untuk Kelantok Tanjung sendiri itu dijual memang seperti di pasar-pasar yang saat ini atau gimana Pak? Dulu sewaktu saya masih SD itu orang jualan lantok itu adalah bapak-bapak, ya, itu dipikul di palu itu ada 2 keranjang itu, mereka itu keliling masing-masing ke desa-desa, ya ada yang ke kota, ada yang ke desa mana terserah, ya kakinya melangkah, yang jelas di tepi jalan. Nanti kalau ada orang beli itu ya dipanggil makan di tempat seperti itu. Dulu yang jualan itu adalah bapak-bapak dengan ciri khas itu pakai kaos oblong putih, kemudian celana komplang hitam, ya, kemudian pakai sandal kayak seperti bagiak kalau dulu kalau orang kemudian pakai topi laken. Khas ya Pak ya? Khas itu dulu pakai topi laken, kaos oblongnya putih. Kalau dulu Jupiter apa itu putih, kemudian pakai komplang hitam. Itu kira-kira tahun berapa sih Pak untuk yang jualnya itu dengan berkeliling itu Pak? Kalau saya kecil itu tahun 1970 berapa ya? 1979 atau 75. 70-an lah Pak. Ya 70 ya. Kalau 1970-an itu sudah ada mulai lentok. Dan dulu tuh harganya lentok kan ya relatif murah, sampai sekarang juga murah.